Ini sosok Ibu Hasan Busri dan Wardi. Konon doanya bukan sembarangan sampai anaknya tak terluka saat carok. Ketemu di jalan sama dia. Oke. Itu. Ketemu di jalan, dia negur saya. Mau kemana, Abi? Kok laju bawa motor? Saya dipukul orang, ayo pulang ya gitu. Saya ngomong sama adik saya ini. Terus nggak pikir panjang, dia langsung mutar, Pak. Mutar, nyampe ke rumah, sampai halaman rumah, saya langsung masuk ke kamar itu. Memang kebetulan di sana memang saya udah ada gitu, memang yang biasa dimodurakan memang gitu, Pak. Ya, saya ngambil 2, satunya dikasih sama adik saya ini. Terus ada orang tua saya yang nanya, mau kemana? Kok bawa itu celurit? Seporan ini saya yang itu, Pak Ami, saya. Ini Ibu? Ini Umi. Oh, Ibu. ya. Udah jangan pergi kamu, doain saya. Aku ada masalah, mau berangkat bilang gitu. Terus langsung berangkat sama ini. Melarang mungkin atau iya, sempat ngomong apa itu? Ya jangan pergi. Udah diam sini, tapi udah terlanjur itu, Pak. Udah terlanjur emosi mungkin. Cuma pamitan, minta maaf, suruh doain itu. Seporan Mi bilang gitu saya ada masalah mau berangkat. Kalau dari Pak Abdurrahman sendiri sempat nyangka nggak sih Hasan akan melakukan hal ini? Nggak nyangka sama sekali, Mbak. Kenapa nggak nyangka? Ya bukan tipe orangnya gitu, tapi orangnya memang pendiam. Pendiam? Iya, nggak banyak omong sama sekali. Mungkin dia itu karena dipukul mungkin, yang nggak nerima itu. Kan saya dengar ini dari pihak Hasan pada saat kembali ke rumah sempat dilarang ibu ya Pak ya, ternyata untuk ambil senjata, terus kembali lagi untuk pada akhirnya kejadian kemarin itu bisa terjadi. Itu gimana sih Pak? Ibu memang sempat melarang ya? Iya, melarang. Tapi bilangnya si adik saya itu, saya ndak kuat Bu, saya dipukul. Saya ndak kuat Bu, saya dipukul, bilang gitu. Mungkin itu yang Hasan yang ndak nerima. Ini adalah masalah harga diri dan juga hal yang nggak bisa dapat ditolerir. Bahkan Hasan dan juga Wardi, tapi jujur ya, memang aku sih mengakui untuk kalau memang benar yang dikatakan dari tersangka Hasan ini adalah 100% benar, bahwa korban adalah yang memulainya, ini akan membuat proses hukum mereka nanti akan jauh lebih ringan. Karena mereka yang memulai dulu, mereka kesannya semena-mena. Bahkan juga dikatakan ada bagian banyak komen yang bilang bahwa ya memang korban itu dugaannya terkenal dengan orang yang semena-mena. Mentang-mentang mereka katanya punya ilmu kebal, jago silat, dan sebagainya. Orangnya semena-mena seperti itu. Diketahui bahwa memang Hasan Busri dan Wardi yang terlibat dalam carok di Bangkalan, Madura beberapa waktu lalu tidak mengalami luka apapun. Kendati kedua orang yang menjadi pelaku carok ini harus melawan 5 orang dan mampu mengalahkan 4 korban. Konon sebelum melakukan carok, Hasan Busri sempat meminta doa kepada sang ibu. Karena itulah dirinya disebut sampai tidak terluka. Bahkan saat meminta izin untuk pergi carok bersama Wardi, sang ibu dikabarkan sempat melarang 2 orang ini. Adapun informasi ini dilansir dari kilat.com dari YouTube TV One News pada Rabu 31 Januari 2024. Berikut pengakuan Hasan tentang ibunya. Waktu itu Hasan Tanjung dan Wardi sedang di rumah akan mengambil celurit yang digunakan untuk duel melawan Mat Tanjar dan kelompoknya. Saya mengambil 2, satunya dikasih sama adik saya ini, terus ada orang tua saya yang nanya, mau kemana kok itu bawa celurit? Kata Hasan. Melihat Hasan membawa 2 celurit, itu lantas membuat sang ibu kaget dan spontan tidak mengizinkan mereka. Doain saya ya, aku ada masalah mau berangkat, bilang gitu, lanjut Hasan. Bukan hanya itu, kakak beradik ini juga sempat diminta untuk diam di rumah saja namun tetap berangkat. Tapi sudah terlanjur emosi, mungkin cuma pamitan minta maaf suruh doain itu, tambahnya. Setelah mendapat doa dari ibu, kakak beradik ini berangkat menuju ke TKP yang sudah disepakati. Sebelum motor yang dikendarai Wardi itu berhenti, Hasan sudah turun lebih dulu dan langsung menyasar Mat Tanjar. Namun Mat Terdam, Najahri dan Hafid masih menghalangi dan di sini peran Wardi penting karena mengalahkan 3 orang tersebut. Dikabarkan tidak butuh waktu lama bagi Wardi dan Hasan untuk mengalahkan 4 orang itu, dan sisanya yang menonton saja dan melarikan diri.
Sosok Mat Tanjar dikenal banyak masyarakat sebagai jawara desa Bumi Anyar yang memiliki ilmu kebal. Namun misteri tentang jebolnya pertahanan ilmu kebal Mat Tanjar oleh Hasan Tanjung kian terkuat. Sebelumnya, disebutkan jika belum ada satu orang pun yang berani melawan guru silat tersohor Mat Tanjar di wilayahnya. Diduga hal ini karena Mat Tanjar tak pernah ragu berlaku kasar dan semena-mena pada sosok yang berani melawan tindakannya. Berdasarkan kesaksian Wahyu yang mengaku teman dekat pelaku, hal itu jugalah yang diduga terjadi pada Hasan Tanjung sejak lama. Lantas, bagaimana kisah dibalik jebolnya ilmu kebal sang jawara oleh seorang Hasan Tanjung? Dilansir Kilat.com dari YouTube Pupung Widya Purnama, pada Rabu 31 Januari 2024, menerangkan beberapa indikasi alasan ilmu kebal Mat Tanjar tak berfungsi maksimal. Walau Mat Tanjar dikenal sebagai jawara dan guru silat dengan ilmu kebal, namun saat itu kekuatannya tak maksimal dan tidak berfungsi hingga akhirnya jebol juga, ujar narator dalam video. Hal ini pun pernah diakui Hasan lantaran celurit yang digunakan menyebet tubuh lawannya itu mengalami patah. Sehingga pelaku saat itu perlu mengambil celurit martyrdom untuk menjadi senjata barunya. Hasan mengambil celurit martyrdom yang terjatuh kemudian dari tangannya lalu kembali mengamuk membabi buta, ungkapnya. Akibatnya, lawan Hasan saat itu pun harus menerima serangan bertubi-tubi darinya. Mendapat sebetan berkali-kali dari Hasan, akhirnya pertahanan ilmu kebal Mat Tanjar mulai jebol, terang narator. Hingga akhirnya guru silat kenamaan itu harus meregang nyawa di tangan orang yang ia tentang berduel carok. Namun akibat perbuatannya, dua kakak beradik pelaku carok Bangkalan itu kini harus siap menerima konsekuensi hukum. Diketahui bahwa memang Hasan Busri dan Wardi yang terlibat dalam carok di Bangkalan, Madura beberapa waktu lalu tidak mengalami luka apapun. Kendati kedua orang yang menjadi pelaku carok ini harus melawan 5 orang dan mampu mengalahkan 4 korban. Konon sebelum melakukan carok, Hasan Busri sempat meminta doa kepada sang ibu. Karena itulah dirinya disebut sampai tidak terluka. Bahkan saat meminta izin untuk pergi carok bersama Wardi, sang ibu dikabarkan sempat melarang 2 orang ini. Adapun informasi ini dilansir dari Kilat.com dari YouTube TV One News pada Rabu 31 Januari 2024. Berikut pengakuan Hasan tentang ibunya. Waktu itu Hasan Tanjung dan Wardi sedang di rumah akan mengambil celurit yang digunakan untuk duel melawan Mat Tanjar dan kelompoknya. Saya mengambil 2, satunya dikasih sama adik saya ini, terus ada orang tua saya yang nanya, mau kemana kok itu bawa celurit? Kata Hasan. Melihat Hasan membawa 2 celurit, itu lantas membuat sang ibu kaget dan spontan tidak mengizinkan mereka. Doain saya ya, aku ada masalah mau berangkat, bilang gitu, lanjut Hasan. Bukan hanya itu, kakak beradik ini juga sempat diminta untuk diam di rumah saja namun tetap berangkat. Tapi sudah terlanjur emosi, mungkin cuma pamitan minta maaf suruh doain itu, tambahnya. Setelah mendapat doa dari ibu, kakak beradik ini berangkat menuju ke TKP yang sudah disepakati.